Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan dermawan semua. Alhamdulillah kali ini kita berjumpa lagi dalam dialog antar jiwa. Dan kali ini saya ditemani oleh seorang muslimah yang insya Allah salehah, Teh Tia Hadianti. Beliau salah satu aktivis dakwah, aktif di berbagai komunitas juga ya Teh ya. Komunitas muslim ya. Insya Allah. Dan untuk itu kita akan berbincang dengan beliau mengenai wanita. Karena beliau seorang wanita, makanya saya mau bertanya, apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Beginilah Teh, wanita itu kan identik dengan sebuah keindahan. Allah menciptakan wanita dengan begitu sempurna, begitu istimewa, sangat luar biasa. Namun wanita juga adalah sesuatu yang mungkin yang Rasul tinggalkan itu menjadi fitnah terbesar di alam dunia. Nah, saya mau bertanya, menurut Teteh nih, bagaimana sih atau yang seperti apa sih wanita yang terbaik itu seharusnya? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut dia, sesuai sabdanya Rasulullah, ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Ad-dunya mata, dunia adalah perhiasan, wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah al-mar'atu shalihah, istri yang shalihah. Sebetulnya istri yang shalihah itu adalah gelar yang sangat didamba-dambakan oleh para muslimah gitu. Termasuk tiap pribadi gitu ya. Pengen jadi yang solihah? Ya iyalah pengen. Tapi belum ya? Belum jadi istri. ya terus. Menjadi istri yang solihah, ibu yang solihah adalah cita-cita terbesar gitu kaum ahwat gitu ya. Dan juga sebetulnya di dalam agama Islam pun, di dalam agama kita, wanita itu sangat dimuliakan gitu. Benar. Dan dijaga. Dan Allah menciptakan wanita itu betul sangat sempurna dan sangat indah beserta keindahannya gitu. Dan yang dimaksud di dalam keindahan itu bukan hanya dari segi fisik saja, melainkan dari hatinya, pikirannya, dan juga kecerdasannya. Maka layaknya perhiasan itu harus dijaga dan dirawat gitu. Terus juga wanita muslimah yang salihah itu bisa lebih baik daripada bidadari surga. Kenapa? Karena keistimewaan yang dimiliki oleh akhwat di dunia itu yang salihah itu bidadari surga bisa kalah gitu. Cemburu gitu. Dan sebetulnya yang pantas disebut lebih baik daripada bidadari surga itu adalah bukan wanita-wanita yang biasa-biasa saja gitu, seperti Tia, enggak, bukan yang kayak gitu. Rendah. Enggak, beneran. Tapi yang udah Allah uji gitu. Diujinya apa? Ketika dia terkena musibah, dia bersabar. Ketika dia diberi kenikmatan lebih oleh Allah, dia bersyukur. Ketika dia diperintahkan atas perintahnya, maka dia akan melaksanakannya. Dan apabila dia dilarang sesuatu oleh Allah, maka dia akan mematuhinya. Dan itu salah satu wanita yang didambakan gitu oleh surga gitu, wanita yang dirindukan oleh surga gitu, bahkan lebih baik gitu daripada bidadari surga. Masya Allah, benar. Iya, setuju banget, setuju, karena bagi saya juga wanita sungguh sangat mulia, sangat istimewa. Bahkan surga pun terletak di bawah kakinya seorang wanita, yaitu seorang ibu. Nah, tapi gini loh Teh, saya pernah dengar kan, yang saya ketahui penghuni neraka pun kebanyakan dari seorang wanita, dari hamba-hamba wanita, dari kaum wanita gitu kan. Nah, otomatis mungkin kan
apabila di neraka tuh banyak para penghuni neraka itu dengan seorang wanita, mungkin hanya wanita-wanita terpilih dong yang mungkin dirindukan oleh surga gitu kan. Nah, menurut teteh, wanita yang seperti apa sih, atau wanita yang bagaimana sih supaya wanita itu menjadi wanita yang dirindukan oleh surga, dinanti-nanti oleh surga, agar wanita itu bisa masuk ke dalam surga lewat pintu manapun gitu. Dikatakan ya, sebetulnya katanya Seorang seorang ya, seorang wanita itu tidak terlalu sulit gitu, nggak susah buat masuk ke surga gitu. Dikatakan, kata Rasulullah, ketika seorang wanita menjaga 4 perkara. Apa aja tuh? Yang pertama, idza sholatil almar'atu khamsaha, yaitu wanita yang menjaga sholat 5 waktu. Sholat itu kan tiang agama kita ya. Dan sholat juga adalah amalan pertama yang dihisab di yaumul akhir gitu. Kalau misalnya sholat kita udah benar, sholat kita udah betul gitu kan, insya Allah amalan yang lainnya pun akan betul gitu kan. Yang kedua, wasomat syahroha, yaitu puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita diberi panjang umur ya. Bertemu lagi dengan bulan yang penuh berkah gitu. Baru selesai kemarin ya Taya. Iya, mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Semoga di bulan Ramadan kemarin amalan-amalan kita pun diterima gitu sama Allah. Dan juga mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Semoga. Yang ketiga, wahfizat farjaha, yaitu menjaga kemaluannya. Maksudnya menjaga kemaluan itu, seorang wanita itu harus menjaga diri dia, menjaga marwah seorang wanita, izah ifahnya itu harus dijaga gitu. Yang keempat, wa ta'at zaujaha, yaitu taat kepada suami. Kalau yang belum punya suami gimana? Ya taatnya sama orang tua. Iya gimana yang taat pada suami gimana tuh contohnya? Ya, poin itu penting banget ya bagi mereka yang udah nikah gitu. Itu udah. Belum. Insya Allah udah. Amin. Ya misalnya taat kepada suami itu, contohnya misalnya suami kita tuh melarang buat keluar rumah gitu. Misalnya si suami kerja, nah kita tuh harus menuruti apa perintah suami gitu. Itu masih sesuai syariat Islam gitu. Kalau misalnya udah melenceng dari syariat Islam, misalnya kata suami kamu harus buka hijab, itu nggak boleh, nggak usah diikutin. Gitu. Dan kalau misalnya buat yang belum menikah gitu ya, itu taatnya kepada orang tua, birrul walidain, kan? Berbakti kepada orang tua. Kita mengikuti apa yang orang tua suruh gitu kan. Ya balik lagi sesuai syariat Islam juga gitu ya. Itu sih seperti itu. Maka jika misalnya kita bisa melaksanakan 4 perkara tersebut, insya Allah kata Rasulullah kita akan mendengar khulil jannah, masuklah kalian ke dalam surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, ke dalam pintu surga manapun yang kalian mau gitu. Makanya Masya Allah banget ya, kadang pengen banget gitu hati itu, tapi ya nafsu inilah susah gitu kan. Masya Allah. Berarti untuk masuk surga itu bagi seorang wanita sebenarnya sangat gampang ya. Iya. Asal kita melakukan yang 4 perkara tadi. Iya. Yang pertama berarti tadi apa tadi? Menjaga sholatnya. Yang kedua saum di bulan Ramadan. Yang ketiganya menjaga kemaluannya. Dan yang keempat
Yang keempat tuh berarti taat kepada suaminya. Untuk yang belum punya suami, taat kepada orang tuanya gitu ya. Masya Allah sekali, inspiratif, super banget. Nah sekarang gini, bener, karena wanita itu mungkin mahkotanya itu ada dalam rasa malunya ya. Tetapi ini maaf gitu ya, Afwan ya, saya lihat di zaman sekarang banyak para wanita yang tidak mampu untuk menjaga rasa malunya gitu. Seperti halnya wanita-wanita itu asik dengan bermain TikTok atau misalkan terus pamer-pamer kecantikan, keindahannya di dunia sosmed gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin kan seharusnya wanita itu menjaga ijah dan ifahnya gitu kan. Nah, otomatis wanita sekarang itu banyak yang mencontoh dari luar gitu kan, mencontoh dari orang-orang luar, dari orang-orang barat, entah itu dari drama-drama Korea. Itu drakor itu sangat-sangat terkenal untuk wanita biasa aja gitu kan. Nah, menurut kita sendiri nih ya, siapa sih atau harusnya seorang wanita itu kita itu mencontoh pada siapa gitu seharusnya itu yang paling baik itu gitu. Kalau menurut dia pribadi ya, tapi dia juga masih belajar gitu, tapi menurut dia pribadi. Terus suka drakor gak? Enggak. Oh, alhamdulillah, bahaya itu. Ya menurut dia pribadi, untuk dia pribadi juga gitu ya. Sebetulnya kita tuh pengen jadi wanita surga tuh kita harus mencari kutuah gitu, atau mencari suri tauladan. Dan menurut dia nggak perlu jauh-jauh gitu kan, karena udah ada loh gitu yang wajib kita contoh gitu, yaitu siapa? Sayyidatun Nisa ahli jannah gitu, wanita pemimpin surga gitu kan. Dan wanita pemimpin surga itu siapa? Banyak ya, para ahli-ahli sudah mengatakan bahwa yang ahli surga itu yaitu siapa? Putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidatun Nisa Sayyidah Fatimah. Jadi menurut dia ketika kita ingin mencontohnya, meneladaninya, kita harus wajib mengenalnya, harus tahu gitu bagaimana kehidupannya, biografi kehidupannya gitu, bagaimana sosok beliau, bagaimana beliau bisa digelarkan menjadi wanita pemimpin ahli surga gitu kan. Nah, pengen satu yang kayak gitu. Insya Allah. Ya, terus. Dan jadi tugas kita tuh wajib mengenalnya dulu gitu kan, membaca syirohnya misalnya gitu, atau meniru akhlaknya, meniru amalan-amalannya gitu kan. Seperti apa tuh contohnya? Pernah Tia baca gitu ya 4 wasiat dari Sayyidah Fatimah gitu ya, yaitu yang pertama membaca Al-Quran walaupun 1 halaman gitu setiap hari. Iya, apa setiap habis sholat? Pokoknya membaca Al-Quran minimal 1 hari 1 halaman. Iya gitu. Yang kedua enggak gibah gitu. Jadi nyarioskeun batur gitu. Kosok tara? Gitu. Biasanya kan ibu-ibu tuh perempuan tuh hobi banget ya tadi ya. Hobi banget ya gitu tuh. Ya terus. Yang ketiga memakai kaos kaki ketika keluar rumah gitu kan. Emang karena kaki itu termasuk aurat gitu. Kalau kan. Di dalam rumah? Ya kalau misalnya mahram semua kan nggak apa-apa gitu ya. Baik. Intinya mungkin memakai kaos kaki saat kita kalau mau ketemu orang yang bukan mahram. Ya. Di dalam rumah tuh kalau ada tamu ya kita pakai kaos kaki. Terus yang keempat memakai jilbab ketika tidur gitu. Itu Bang susah kayaknya. Jarang wanita memakai jilbab, itu jarang banget. Kayaknya jarang banget kayaknya. Iya. Tapi itu emang dianjurkan. Iya, karena emang gimana ya? Kayak gitu deh pokoknya. Ada salah satu pondok juga ya, pernah dia ke sana. Emang sangat menekankan gitu. Kalau kita tidur tuh harus pakai kerudung gitu kan. Karena emang menjaga aurat gitu ya, takutnya ada orang masuk gitu atau ya gitu.
Udah gitu aja. Ada lagi? Terus? Jadi menurut dia gitu ya, menjadi wanita ahli surga itu salah satunya kita mengikuti jejak-jejaknya para ahli surga gitu. Ya. Salah satunya Saya Fatimah salah satunya mungkin ya. iya gitu. Mungkin kayak kita bisa juga lihat mencontoh kepada umul mukminin kita Sayyidatuna Khadijah mungkin ya. Iya, Terus banyak lagi. Dan menurut dia pribadi nggak perlu cari ketua yang lain gitu, selebgram yang lain lagi marak banget gitu ya. iya. Motivator yang lain, karena bagi dia kalau sesama hamba itu nggak terlalu gitu ya, karena di depan kita, di hadapan kita tuh udah ada yang wajib banget kita ikuti gitu. Jadi menurut dia kalau misalnya kita udah mahabbah gitu, cinta sama Sayyidah Fatimah, kan udah ada ya hadisnya, kalau misalnya kita udah cinta sama Sayyidah Fatimah, kita bisa meneladaninya, insya Allah di siratnya Allah di yaumul akhir kita akan bersama-sama gitu, dan insya Allah juga kita bakalan berkumpul juga di surganya Allah gitu kan. Berarti mungkin ini apa namanya tuh untuk para wanita, seandainya kalian emang benar-benar mau masuk surga, ternyata nggak terlalu rumit, gampang buat kalian. Yang intinya kalian mencontoh lah Sayyidatuna Fatimah tadi yang udah dijelaskan oleh Teh Tia. Nah sekarang pesan-pesan terakhir Teh. Pesan-pesan terakhir nih, apa yang mau Teteh sampaikan kepada teman-teman Teteh mungkin di sana agar mereka tetap berjuang agar mampu untuk mendapatkan surganya Allah. Silakan Teh. Alhamdulillah, kakak-kakak, ukti-ukti, adik-adik semua gitu. Tia juga belum benar. Tia duduk di sini bukan karena Tia bisa, karena Tia udah ahlinya, enggak. Tia sebetulnya nyari sendiri bilang ngomong di sini tuh karena sebetulnya buat diri Tia pribadi gitu ya, khususnya gitu kan. Ya semoga bermanfaat juga gitu kan. Amin. Dan buat akhwatillah, ayo kita bareng-bareng membenahi diri kita, menjaga aurat kita, menata akhlak kita agar lebih baik lagi gitu ya. Dan semoga dengan kita menjaga diri kita, belajar meneladani Sayyidah Fatimah atau meneladani apa yang harus kita teladani gitu kan, dan berusaha belajar untuk melaksanakan 4 perkara tersebut, insya Allah gitu kan, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min ahlil jannah, yaitu orang-orang ya ahli surga gitu ya. Dan semoga Allah memustajabkan, mengkabulkan segala doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk menjadi wanita yang dirindukan surga, menjadi pilihan surga gitu, membuat iri bidadari surga, dan apalagi lebih baik daripada bidadari surga gitu. Amin. Udah itu aja udah ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini ada manfaatnya buat kalian, khususnya buat kami, buat saya pribadi dan buat Teh Tianya sendiri, karena pada dasarnya apa yang kita sampaikan itu mungkin mengingatkan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Tapi seandainya ada sesuatu yang bermanfaat untuk kalian, ya mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah buat kita. Terima kasih. Cuma itu aja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.